Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Gunung Jabal Khawf, salah satu gunung tersembunyi dan merupakan gunung yang paling misterius di muka bumi ini. Sebelum lanjut, kita sebagai umat manusia tahu jika di muka bumi terhampar lautan, gunung, dan lembah dengan jumlah yang sangat banyak dan tak terhitung jumlahnya. Sama halnya dengan gunung-gunung yang sama banyaknya di muka bumi ini. Namun, dari sekian banyaknya gunung di muka bumi, ada sebuah gunung yang Allah ciptakan secara misterius dan konon merupakan gunung yang tersembunyi. Dan berikut adalah misteri Jabal Khawf, gunung yang Allah ciptakan secara tersembunyi dan paling misterius di muka bumi. Banyak artikel yang menjelaskan jika Gunung Jabal Khawf merupakan gunung terbesar dan merupakan induknya para gunung yang ada di muka bumi, di mana gunung lain adalah urat-uratnya. Benar atau tidaknya tentunya ada maksud dan fungsi tertentu dan hanya Allah yang Maha mengetahui. Gunung Jabal Khawf diciptakan sangat tersembunyi dan misterius. Tidak ada yang tahu apa dan di mana letak dari gunung tersebut, melainkan beberapa orang saja. Banyak pertanyaan mengenainya, seperti apa bentuk dan ukuran Gunung Jabal Khawf, apa fungsinya di muka bumi, dan apakah memang benar jika Gunung Jabal Khawf merupakan gunung terbesar di bumi. Mari kita simak dalam penjelasan berikut ini. Menurut penuturan Rasulullah SAW, jika di balik dari Gunung Khawf terdapat sebidang tanah putih yang memiliki luas hingga 7 kali luas dunia. Di situ penuh sesak dengan malaikat sehingga andai kata sebuah jarum dijatuhkan dari atas, niscaya akan terjatuh di atas salah satu dari mereka. Pada setiap tangan mereka memegang sebuah bendera yang panjangnya 40 farsal. Dan di setiap bendera tersebut tertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap malam Jumat mereka akan berkumpul di sekeliling gunung tersebut untuk meredahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keselamatan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila fajar subuh telah terbit, maka mereka akan berdoa, Ya Allah, ampunilah orang yang mandi hari Jumat dan yang datang menghadiri Jumat. Kemudian Allah berfirman, Hai malaikatku, apa yang kalian kehendaki? Mereka menjawab, Kami berkehendak engkau mau mengampuni dosa umat Nabi Muhammad SAW. Aku telah mengampuni mereka, jawab Allah Subhanahu wa taala. Menurut banyak tafsir, Gunung Khawf sendiri terbuat dari zamrud yang hijau sehingga warnanya berpengaruh terhadap warna biru langit di dunia yang sering dan selalu kita saksikan. Hal itu juga yang membuat Jabal Khawf terlihat mengelilingi ke segenap penjuru pada urat bumi agar bumi tidak bergerak, bergoncang, dan dijaga oleh satu malaikat dengan ukuran yang sangat besar, kekar, dan sangat kuat. Pada suatu hari, Sayyidina Iskandar Zulkarnain naik ke atas Jabal Khawf dan bertanya, Hai Jabal Khawf, di bawahmu terdapat bukit-bukit kecil. Coba ceritakan kepadaku kekuasaan Allah yang demikian itu. Jabal Khawf menjawab, Di balik saya ada bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan, ditambah pula oleh Allah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yakni 500 bukit yang terbuat dari air yang dibekukan, bukan es ataupun salju dengan air yang dibekukan. Yang dimaksud sebagai daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi, agar tidak habis dan hancur, terbakar oleh kedah syaitan dan ganasnya api neraka yang ada di bawah lapisan bumi yang terbawah, dan dipancangkannya di bumi itu gunung menjadi pasangannya supaya kamu tidak berguncang, dan bersegeralah untuk mendapat ampunan dari Tuhanmu serta mendapat surga seluas langit dan bumi
yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Seluas langit dan bumi memiliki sebuah arti 2 kali lipat. Langit berpasangan dengan bumi, matahari dengan bulan, siang dengan malam. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Sesungguhnya Allah telah menciptakan 7 langit dan bumi seperti itu pula. Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah SAW, dengan apa bumi bisa tenang? Rasulullah menjawab, dengan beberapa gunung. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Salam kembali bertanya, dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Rasulullah kembali menjawab, dengan Jabal Kaf yang terbuat dari zamrud hijau dan birunya langit. Sayyidina Abdullah kembali bertanya, berapa jarak tingginya dari bumi dan langit dunia? Sejauh 500 tahun perjalanan, jawab Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abdullah bertanya seberapa jauh antara kiri sampai ke kanannya Jabal Kaf. Dan Rasulullah pun menjawab, sejauh 200 tahun perjalanan. Dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7, Rasulullah menyebutkan jika penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat, penghuni lapisan ke-6 adalah para iblis dan bala tentaranya, penghuni lapisan ke-5 adalah syaitan, penghuni lapisan ke-4 adalah ular, penghuni lapisan ke-3 adalah kalajengking, penghuni lapisan ke-2 adalah jin, dan penghuni lapisan ke-1 adalah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bumi terdapat bagian-bagian yang mendampingi. Gunung Jabal Kaf menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani, Jabal Kaf adalah sebuah gunung yang dikelilingi beberapa buah lembah dan bukit. Gunung ini terletak di antara Yordania dan Arab Saudi. Ada juga yang mengatakan Jabal Kaf terletak di daerah daratan Yaman, dan ada juga yang mengatakan bahwa Gunung Kaf berada di sebelum Persia dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Kaf merupakan daerah yang sangat luas dan banyak yang mengatakan bahwa di sana adalah tempat tinggal para wali Allah dari golongan Rijalul Ghaib dengan jumlah sekitar 70 orang. Semua penduduk Gunung Kaf adalah para kaum lelaki soleh dari golongan manusia yang telah menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memilih hidup untuk beribadah saja. Gunung Kaf merupakan suatu daerah yang gaib, tidak ada di dunia nyata. Kehidupan di Jabal Kaf semuanya bersifat tersembunyi, dan sisi gaib Jabal Kaf setara dengan sisi gaib alam malaikat. Konon, tidak jauh dari Gunung Kaf tersebut terdapat sebuah pulau Al-Khabir. Pulau tersebut merupakan tempat bertemunya 2 arus air laut dan air sungai. Selain itu pula, pulau itulah tempat Nabi Khidir alaihissalam tinggal. Jika Gunung Kaf ditempati oleh para wali Allah dengan kaum lelaki, maka ada juga Gunung Nun. Gunung Nun tersendiri terletak di daerah paling timur dunia. Ada yang mengatakan bahwa daerah itu adalah Pulau Kalimantan. Gunung Nun merupakan daerah yang hampir mirip dengan Jabal Kaf. Perbedaannya adalah jika Jabal Kaf dihuni oleh 70 wali Allah dengan semua kaum lelaki, jika di Gunung Nun dihuni oleh 30 wali Allah dengan semua penghuni adalah kaum wanita. Sama halnya dengan Jabal Kaf, semua merupakan perempuan gaib. Yang jelas, baik Jabal Kaf, Gunung Nun, Bukit Merah, Pulau Al-Khabir, Tembok Zulkarnain, Danau Hayat, dan berbagai alam wali Allah lainnya, hanya para wali dan orang saleh saja yang bisa pergi ke sana. Menurut Syekh Muhammad Nazim Al-Hakani, gambaran penduduk Jabal Kaf pada tanggal 27 Rajab pada tahun ke-11 saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau berusia 51 tahun. Di tahun tersebut, beliau dipanggil Allah untuk menghadapi hari Isra dan Mi'raj sebagai wahana mencapai maksud tersebut. Padahal pada saat perjuangan Islam sedang menghadapi ujian yang sangat berat, gangguan dan hinaan semakin hebat. Dengan demikian, peristiwa Isra dan Mi'raj itu dimaksudkan untuk menambah kekuatan iman dan keyakinan beliau sebagai Rasul yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah umat manusia untuk menyampaikan risalahnya.
ketika Rasulullah menjalani Isra dan Mi'raj. Beliau melihat sebuah gunung yang cukup besar, Kaf namanya. Rasulullah saat itu berada di sebuah padang perak yang mengkilat dan menghampar di belakang Kaf. Selain hamparan perak yang mengkilat di belakang Jabal Kaf, juga masih memiliki sekitar 70 gunung yang mengelilingnya. Dan di belakangnya terdapat sebuah kota, dan di kota itu ada yang berpenghuni makhluk dari jenis Bani Adam. Maka setelah Rasulullah sampai di sana, mereka serta merta mengucap salam serta memuji atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan mereka dengan Rasulullah serta menyatakan keimanannya pada beliau. "Siapakah kalian? Nampaknya kami belum pernah melihat kalian," ucap Rasulullah bertanya setelah menjawab salamnya. Lalu seorang pemimpin dari mereka maju ke depan Rasulullah dan menjelaskan jati dirinya. "Kami merupakan komunitas kaum Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah. Namun, setelah beliau wafat, terjadilah huru-hara dan perpecahan antara Bani Israel, sehingga menimbulkan berbagai bencana yang begitu dahsyat. Pada masa itu, tidak kurang dari 43 Nabi Allah terbunuh, sehingga masyarakat tidak lagi mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Melihat terjadinya kerancuan yang terjadi, kira-kira ratusan orang yang ahli ibadah dan bersikap zuhud tampil untuk membenahi masyarakat, dan digelarnya amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Namun Bani Israel malah menghabisi 200 orang itu dibunuh dalam satu hari setelah periode tersebut. Keadaan masyarakat menjadi lebih runyam lagi. Keonaran muncul di mana-mana, tampak sudah sulit dipadamkan. Dari sebab tidak mampu kami menanggulangi bencana. Dengan segala ini kami berdoa kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan kami dari bencana yang mengancam keselamatan dan akidah kami. Dan kami masih berdoa, itulah tiba-tiba hamparan tanah yang berada di hadapan kami terkuak lebar. Kemudian kami terperosok ke dalamnya dan terus terperosok sampai ke dasar bumi. Kami di sana selama 18 bulan, dan setelah itu baru kami bisa keluar menuju ke tempat ini. Sebelum semuanya ini terjadi, Nabi Musa alaihissalam telah berpesan kepada kami, jika saja kami menjumpai Nabi Muhammad yang akan diutus pada akhir zaman, hendaklah kalian sampaikan salamku padanya. Beliau juga berpesan agar Rasulullah mengajari kami mengenai Al-Quran, sholat, puasa, sholat Jumat, dan hukum-hukum yang lain. Setelah Rasulullah mengetahui semuanya, akhirnya beliau pun mengajari mereka semua tentang apa yang sudah diwasiatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Rasulullah berkeliling melihat kehidupan mereka. Dalam perjalanan inilah beliau melihat banyak keganjilan yang belum pernah dilihatnya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Mengapa rumah kalian selalu terbuka siang dan malam, tidak pernah ditutup?" Kemudian pemimpin kaum itu menjawab, "Kami merupakan kaum yang sangat aman, tidak pernah terjadi keributan, sama sekali tidak mengenal harta ataupun yang lain. Dengan demikian kami tidak memerlukan penjaga keamanan." Rasulullah bertanya lagi, "Terlihat pula rumah kalian tertata rapi dalam tipe yang sama, yang nampak keasliannya. Mengapa?" Masyarakat di sini merupakan komunitas satu hati, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat sama dipikul, dan ringan sama dijinjing. Tidak seperti rumah yang ada di dunia. Kendati dengan tipe yang sama, namun menjadi rumah yang sangat semrawut, tersebab hati mereka yang sangat serakah dan mengandungi dunia. Ujarnya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah kembali bertanya, "Lalu mengapa pula masjid kalian begitu jauh dari pemukiman?" Orang tersebut pun menjawab, "Tidak lain adalah untuk menambah pahala kami, di mana seorang yang berangkat dari masjid dari tempat yang jauh, pahalanya akan melebihi mereka yang berada di dekat masjid. Itulah tujuan kami." Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Lalu mengapa jika di antara kalian jika ada anggota keluarga yang mati, mereka menguburnya di depan rumah?" Mereka pun menjawab dengan bijaksana. Kebijaksanaan itu tiada lain agar mereka dalam mengarungi kehidupan di dunia ini selalu ingat terhadap maut yang selalu mengintai setiap waktu,
Dan demikianlah kami akan selalu beramal kebajikan sebagai persiapan apa yang terjadi setelah maut merenggut jiwa kami. Rasulullah melanjutkan, mengapa aku tidak pernah melihat kalian tertawa? Sikap yang demikian itu tiada arti lain, karena kebanyakan tertawa akan menyesatkan hati, sehingga lama-kelamaan akan tertutup hidayah. Dan demikianlah sikap kami, wahai Rasulullah, tegas mereka kembali. Adakah kalian pernah mengalami sakit? Tanya Rasulullah. Sakit merupakan penghapus terhadap dosa. Padahal komunitas kami tidak mengenal dosa, juga tidak pernah melakukannya. Dengan demikian kami tidak pernah sakit. Jawabnya. Lalu apakah kalian juga melakukan hubungan badan? Lanjut Rasulullah bertanya. Benar, kami juga melakukan hubungan badan. Namun setelah itu kami serahkan saja kepada Allah sampai datangnya hari panen. Dan ketika hari panen itulah kami berkumpul bersama untuk mengambil sebagian kecil panen tersebut. Kemudian kami biarkan saja sisanya lebih banyak. Jawab mereka. Adakah kalian memelihara hewan ternak? Lanjut Rasulullah. Benar, seluruh hewan ternak kami selalu berada di padang syahara. Hanya saja jika kami memerlukan satu atau dua, kami langsung mengambil seperlunya. Lalu sebagian besar yang lain kami tinggalkan begitu saja, jawabnya. Mengapa wajah-wajah kalian memucat? Tiada lain perubahan warna tersebut karena seluruh masyarakat kami merasa takut sekali atas kematian. Dalam arti bukan karena mencintai kehidupan dunia, namun amal-amal kami nanti sebagai bekal di akhirat serasa belum cukup untuk menghadapi huru-hara di belantara kiamat nanti. Rasulullah bertanya kembali, adakah sering terjadi kematian di kalangan masyarakat kalian? Rata-rata dalam masyarakat kami akan terjadi kematian satu orang dalam jangka setahun, tidak lebih, jawab mereka. Setelah selesai berdialog tersebut, lalu Rasulullah segera berpamitan untuk meneruskan perjalanannya bersama Jibril alaihissalam. Dan itulah beberapa riwayat yang menceritakan ulasan tentang misteri Gunung Jabal Kaf yang pernah dikunjungi dan digambarkan hingga diceritakan Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat sebagai teladan bagi kita semua umat muslim di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.